Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangka pemecahan kasus Excel. Baik, kali ini kita sudah mempunyai satu kasus yang diposting oleh rekan kita atau ya penanya ya, namanya Bapak Farhan Afsa, menanyakan kurang lebih seperti ini. Mohon tanya, saya mau pecah item bundling berdasarkan data di tabel bundling. Tabel bundling tentunya adalah ini ya. Kemudian jadi saya mau isi di summarize untuk hitung semua, hanya menghitung single itemnya, dan bundlingnya sudah dipecah berdasarkan tabel 1. Tabel 1 mungkin ini ya bundlingnya ya. Ini bisa dibikin otomatis pakai data model atau Power Query kah? Jadi saat mau dibuat report tinggal refresh all langsung count otomatis, atau kalau nggak bisa rumus apa yang bisa dipakai. Oke. Jadi jika kita mendapat satu kasus, langkah pertama yang saya ambil adalah saya mengamati apa yang disajikan oleh si penanya ya. Jadi saat kita lihat pada ininya ya, pada pertanyaannya kita disebutkan bahwa ada tabel bundling di sini ya. Tabel bundling isinya adalah type, bundling, dan SKU, di mana type ini ada single, kemudian ada apel, pear, pisang, mangga, durian. Jadi dalam satu type ada satu type single itu terdapat bundling yang berbeda-beda, yaitu apel, pear, pisang, mangga, durian, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada bundling ada paket 1, paket 1, paket 1, paket 2, paket 2. Jadi pada satu isi type atau satu bundling ada beberapa item ya. Jika kita lihat pada kolom SKU pun, saat ada paket 1 ini bisa berisi apel maupun pear. Ya, segitu dulu untuk pemahaman di tabel bundling. Kemudian jika kita lihat pada record sales-nya, di sini ada order number, kemudian name, SKU, dan quantity. Jadi ada record sale, di mana ini adalah mungkin order number-nya pasti unik ya, karena setiap order mungkin dilakukan beberapa kali ya. Meskipun di sini kita temui bahwa ada satu order number yang sama karena memang ada dua transaksi di sini ya. Kemudian summarize-nya yang diminta adalah total dari si apel, pear, pisang, mangga yang ada di SKU di sini. Jadi intinya di tabel item yang merupakan detail dari si bundling. Oke ya. Jadi saat saya menanyakan detail lagi di ininya di grup tersebut ya, teman kita ini juga sudah mempunyai satu gambaran yang mungkin bisa diselesaikan dengan data model atau Power Query ya, dan jawaban saya adalah tepat dengan data model ya. Dan saya lebih prefer menggunakan data dummy yang dari penanya, sehingga saya meminta datanya dikirimkan via Google atau apa saja ya. Ini yang penting saya dapat filenya, dan saya sudah dikirimi filenya. Saya klik dulu. Ini akan membuka atau mengarahkan saya pada Google Sheet yang disebut pada komentar penanya ya. Dan jika kita lihat di sini ya, saat saya sudah membuka Google Sheet-nya, kita lihat parameternya ada data sales, kemudian master data, dan summarize. Summarize mungkin yang di sini tadi adalah summarize yang diinginkan atau hasil akhir yang diinginkan ya. Sama seperti yang saat kita buat tadi di sini ya. Nah, seperti ini. Saat kita balik di sini, kita tentunya akan melihat dulu data-data yang ada data sales, di mana ada date, order number, production code atau product code, kemudian quantity. Jika di sini date ya hanya tanggal biasa, terjadi transaksi pada tanggal 2 Januari dengan order numbernya mungkin ini nomor invoice saya. Jadi sifatnya adalah kayak nota gitu ya, ID nota, kemudian ada product code yang dibeli pada nota-nota di sini. Dan ada quantity untuk setiap product code yang dibeli di sini. Kuantitinya 1, ada yang kadang 2 di sini ya. Jika kita scroll ke bawah, ya ini ya data sales biasa lah. Kemudian jika kita lihat pada master data, di sini ada SKU bundling kolomnya, kemudian isi bundling dan quantity. Jadi di sini mungkin ini adalah data acuan ya, data pakem asli yang nantinya akan dipakai untuk menghitung item-item yang ada di isi bundling ya. Mirip seperti yang ditanyakan lagi di sini, adalah yang diminta adalah item yang berada di kolom SKU atau kolom detail dari isi bundling. Jika kita bandingkan dengan yang ada di sini, ada nama SKU bundling, juga ada isi bundling dan quantity. Jadi yang diinginkan adalah hitungan dari si isi bundling di sini.
Dan jika kita amati lagi pada master data di sini, kita lihat pada SKU bundling ada WLPA 01, WLPA 01, WLPA 01. Jadi ada duplikasi yang ada di sini. Duplikasi di sini, jika saya lihat hanya untuk mengcover isi bundlingnya. Jadi jika kita terjemahkan di sini WLPA 01 ada 3 isi, yaitu WLAS1, WLSP1, dan WLAC1. Jadi untuk WLPA1 nomor SKU bundlingnya ada 3 item. Kemudian jika ada WLPA02, WLPA02, WLPA02 ada 3 item yang mewakili atau isi dari WLPA02, yaitu WLAS01, WLSP01, WLAT01. Ya. Jadi nanti yang ingin dihitung adalah isi bundling di sini terjual berapa gitu ya, sesuai dengan quantity yang ada di sini. Kita scroll dulu ke bawah, kita lihat apakah quantity ini ada yang bernilai lebih dari 1. Jika tidak ada, nanti kita langsung bisa menggunakan count saja yang ada di sini ya. Oke, jadi kita scroll dulu ke bawah. Ya, dan ternyata quantity-nya hanyalah 111 seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengabaikan kolom quantity ini dulu, karena memang ya hasilnya hanya 1 ya. Sekarang kita melangkah ke Oke, kita download saja dulu ini. Nah, jadi nanti kita bisa utak-utik data ini di Excel ya. Jadi saya download dulu. Oke, Microsoft Excel, dan kita lihat di ini split bundling. Saya buka dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Sebentar untuk datanya biar terbuka di Microsoft Excel. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, ini adalah data kita tadi. Ada master data sama seperti tadi di Google Drive ya. Kemudian ada data sales. Dan jika kita kembali lagi ke pembahasan sebelum kita download tadi adalah logikanya saat ada satu transaksi di WLPA 01, maka si 3 item di sini juga akan terbeli masing-masing 1 item. Paham ya? Jadi misalnya saya beli WLPA ini ya, misalnya seperti ini. Saya paste saja di sini. Misalnya saya membeli 1 item bundling WLPA 01, maka sebenarnya yang dibeli oleh customer adalah 3 item di sini. 3 item di sini. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, jadi saat saya membeli 2 item yang ada di sini ya, 2 item yang ada di sini misalnya saya beli 2 WLPA 01 ini ya. Saya beli 2 WLPA 01. Pada dasarnya saya akan membeli 2 kali dari masing-masing item di sini ya. 2 kali jadinya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jika saya memahami tabelnya seperti itu. 2 kali seperti ini. Ya. Jadi misalnya pun saya beli bundling yang lain, misalnya ada WLB12 di sini ya. Logika yang sama juga akan diterapkan. Jadi saat saya membeli WLB12 di sini, saya paste saja di sini ya biar gampang untuk dipahami. Isinya ada 2 di sini ya, WLB12. Saya copy saja, saya paste di sini. Saat saya membeli 1 bundling WLPB12, logikanya saya membeli 1 item WLST01, kemudian 1 item WLET01. Paham ya teman-teman ya? Jadi saat saya membeli 7 item yang ada di sini, 7 item WLPB12, maka sama dengan ini adalah 7 kali yang saya beli. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman sampai sini ya. Oke, karena kita sudah mendapatkan alur logikanya, langkah kita berikutnya adalah menerapkan ini ke dalam data modeling atau dalam DAX4 pivot ya. Nah, syarat untuk DAX4 pivot antara master data dan data sales juga harus terhubung. Jika kita lihat di sini pada master data ada SKU bundling, kemudian di data sales juga ada product code, dan jika kita amati si product code ini tidak lain tidak bukan adalah nama dari si SKU bundling di sini ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi saat ada satu pembelian product code di sini sama dengan membeli satu SKU bundling. Membeli satu SKU bundling di sini. Ya, apapun itu nama atau kodenya. Jika kita terjemahkan lagi saat pembelian beberapa SKU bundling,
maka pada logikanya adalah membeli beberapa item yang ada di detail yang ada di sini, di isi bundling. Dan user ingin mengetahui berapa sih ini yang terjual. Gitu ya. Oke, kita coba terapkan ini ke dalam data modeling, dan target kita pertama adalah menghubungkan antara si SKU bundling dengan si data sales di sini ya. Jika kita amati pada transaction di sini ya, data sales di sini pada satu tanggal ya, tanggal 2 Januari saja di sini ada beberapa duplikasi data yang ada di sini, sehingga kita bisa mengartikan bahwa ada beberapa pembelian pada satu produk code ya. Produk untuk WLDC 01 ini diberi 2 kali di sini. Belum lagi yang transaksi di sini. Jadi akan ada beberapa pembelian produk code. Yang produk code ini pada dasarnya adalah bundling ya. Jadi saat kita nanti menghubungkan data yang ada di, saya balik lagi di sini di produk code, harus kita hubungkan dengan si master data di sini. Sehingga dari sini nanti kita bisa menghitung berapa item yang terbeli di sini. Paham ya teman-teman ya? Nah, syarat untuk si data modeling, penghubungnya itu salah satu kolom atau tabel yang jadi masternya tidak boleh ada duplikasi. Nah, jika kita lihat lagi di sini data sales ada duplikasi. Dan di sini pun juga ada duplikasi. WLPA 01 ini aja double, 02 juga double, 03 juga double. Jadi kita harus membuat tabel jembatan atau tabel penghubung antara tabel master data di sini dengan data sales di sini. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, karena syaratnya tidak boleh ada data duplikasi, maka si SKU bundling ini akan saya copy dulu. Ya, saya Ctrl C, saya paste saja di samping di sini ya. Paste. Akan tetapi ini akan saya hilangkan duplikasinya. Oke ya. Saya ke tab data kalau nggak salah ya, tab data. Kemudian saya ke remove duplicate. Klik kolom C, betul karena saya tadi meletakkan data saya di kolom C, saya klik OK. Terdapat 78 duplicate, kemudian akan saya klik OK karena nanti yang duplikat akan dihilangkan. Klik OK. Oke, datanya sudah selesai. Ini saya hapus saja dulu, atau saya biarin lah, nggak apa-apa ya. Oke, setelah ada data penghubung atau data jembatan ya, kemudian ada data master data yang nanti akan kita hubungkan ke data sales di sini. Langkah kita berikutnya adalah membuat si tabel data sales ini menjadi tabel atau dikenali sebagai tabel di Excel. Jadi kita harus memformat ini sebagai table style ya. Saya klik dan blok seperti ini, tekan Ctrl Shift Down ya. Kemudian saya klik pada Glad Home, saya klik pada Format as Table, saya warnai saja dengan warna biru di sini. Muncul pop-up seperti ini, kemudian saya centang pada My Table as Header. Kenapa? Karena memang tabel yang saya blok di sini, baris pertamanya adalah nama dari kolomnya. Saya klik OK. Oke ya. Kemudian dengan masih tabel terseleksi seperti ini, saya klik pada tab Design, saya pergi pada table name, saya namai saja di sini TBL data sales. Tekan enter. Oke ya, langkah pertama sudah selesai. Kita melangkah ke master data. Lakukan langkah yang sama, kita klik dan blok. Blok semuanya sampai bawah, ada 155 ya. Kemudian kita klik pada tab home. Kemudian kita klik pada format as table, kemudian saya format saja sebagai warna hitam di sini ya. Kemudian My Table as Header saya centang, saya klik OK. Nah, ini masih kurang pas ya. Nggak apa-apa, masih terseleksi. Kita klik pada tab Design, saya namai dengan TPL Master. Tekan Enter. Nah, ini saya format hurufnya agar menjadi lebih kelihatan ya. Klik home, kemudian klik pada font, saya klik pada warna putih. Oke, sudah muncul ya. Kita sudah menamainya juga agar nanti tidak bingung. Kemudian langkah terakhir kita atau langkah untuk converting tabel, kita melangkah ke data jembatan di sini ya. Klik kemudian Ctrl Shift Down. Kita klik pada tab home lagi, kita format as table, kita klik pada ya warna apa aja yang disukai, misalnya hijau ya. Seperti ini, saya centang pada My Table as Header, saya klik OK. Oke, saya sudah mempunyai tabel juga.
saya namai lagi dengan klik pada tab design, klik pada table name, saya namai dengan TPL jembatan. Seperti ini ya. Kan enter. Oke, sekarang kita coba masukkan setiap tabel yang ada di sini ke dalam data model ya. Bagaimana cara masukkannya? Kita harus mengklik pada tab Power Pivot di sini. Ya, jika teman-teman belum mempunyai tab Power Pivot, teman-teman bisa klik pada tab Developer, kemudian klik pada Com Add-ins, kemudian centang pada Microsoft Power Pivot. Saya ulang ya. Klik pada tab Developer, kemudian klik pada Com Add-in, kemudian centang pada Microsoft Power Pivot. Klik OK. Oke ya. Pertanyaannya, bagaimana jika saya juga belum mempunyai tab Developer? Oke, nggak usah khawatir. Kita klik pada tab File, kemudian kita klik pada tab Option, lanjut ke Add-in di sini ya. Kemudian scroll di sini ya, cari apa aja yang ada di sini. Cari pada Microsoft Power Pivot for Excel. Seperti ini, kemudian klik OK. Ya, teman-teman ya. Jadi nanti saat Power Pivotnya ini sudah muncul, teman-teman bisa memasukkan tabel ini ke dalam data model. Dan sekedar info saja, untuk Microsoft Power Pivot ini sudah otomatis include atau ada di Excel 2016 ke atas. Untuk Excel 2013, teman-teman harus menginstal sendiri untuk Microsoft Power Pivotnya. Jadi teman-teman bisa membuka pada halaman Microsoft ya, buka saja di browser teman-teman, klik di sini, kemudian klik pada Microsoft Power Pivot seperti ini ya. Download. Dan saran saya, tolong download dari web resminya si Microsoft. Tandanya apa? Alamatnya dari microsoft.com di sini ya. Klik saja di sini. Ya, nanti teman-teman akan dibawa pada halaman downloadnya. Di sini lambat ya, memang karena jaringan saya yang lambat ya. Scroll ke bawah, nanti akan ada tombol download di sini. Silahkan download dan diinstal. Setelah diinstal, ikuti step saya tadi yang klik pada tab File, kemudian Option, kemudian Add-ins, dan seterusnya tadi ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita masukkan dulu si SKU bundling di sini yang data jembatan ya. Klik pada data jembatan atau tabel mana saja boleh, yang mana saja dulu ya. Oke lah, jadi pada bingung saya klik pada data sales dulu. Klik pada salah satu bagian tabelnya di mana saja boleh ya. Kemudian kita klik pada tab Power Pivot. Klik pada Add to Data Model. Kita tunggu jendela Power Pivotnya terbuka. Yang artinya si data kita sudah dimasukkan ke data modeling DAX Power Pivot ya. Tandai di sini sudah muncul TBL data sales yang menandai data kita sudah di load atau sudah dimasukkan ke dalam Power Pivotnya ya. Dengan data yang persis sama di Excel, akan tetapi tampilannya masih di jendela Power Pivot di sini. Jika teman-teman scroll ke bawah, datanya akan persis sama dengan yang ada di Excel. Kita scroll ke bawah ya. Tadi jika kita lihat di Excel, datanya ada 57.843 baris ya. Kita kembali ke Power Pivot. Lakukan langkah yang sama untuk tabel-tabel yang lain. Oke, balik lagi ke Excel, ke Master Data. Saya klik pada tabel Master Data, kemudian saya klik pada Add to Data Model. Ya, sudah masuk untuk master data. Langkah terakhir atau langkah untuk masukkan data yang terakhir adalah data tabel jembatan. Klik pada salah satu tabelnya, kemudian klik pada Add to Data Model di sini. Oke, sudah masuk 3 buah tabel di DAX Power Pivot. Langkah selanjutnya kita harus membuat koneksi atau data penghubung antara tabel. Jadi, langkahnya kita klik pada diagram view di sini. Klik pada tab Home di Power Pivot, kemudian klik pada diagram view. Ya. Di sini kita akan disajikan pada modeling data yang sudah kita import tadi, yaitu ada data sales, tabel master, kemudian tabel jembatan. Tabel jembatan letakkan di tengah karena namanya juga jembatan ya. Menghubungkan antara dua tabel. Jadi akan kita sambungkan produk code dengan si SKU bundling di sini di data jembatan.
Langkah yang sama kita sambungkan SKU bundling yang ada di tabel master ke data jembatan di sini, tabel jembatan. Oke ya. Setelah terhubung, langkah kita berikutnya adalah kembali pada data view. Nah, kita akan membuat measure. Measure itu adalah rumus atau formula yang kita bisa tuliskan di Power Pivot ya. Oke, kita lebarkan. Nah, sebelum saya membuat measure, saya akan refresh lagi logika yang tadi saya jelaskan di awal di tutorial ini ya. Kenapa nanti saya membuat measure seperti itu? Alasannya adalah seperti ini tadi ya. Jadi, yang pertama akan kita cari adalah berapa kali terjadi transaksi pada si SKU bundling di sini ya. Jadi saat ada 2 kali transaksi pada WLPA01, logikanya ada WLAS 1 ini terjadi pembelian 2 kali, yang WLSP ini juga 2 kali, WLAC ini juga 1 kali. 2 kali. Kalau ini kita ganti menjadi 10, kira-kira berapa pembelian yang ada di sini? Ya, logikanya adalah 10 juga. Ini juga 10. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi logikanya nanti akan kita buat adalah, kita harus mencari dulu berapa kali si data-data yang ada di produk code ini terjual. Ya, berapa kali ini terjual. Kemudian dari hasil count yang ada di sini, baru nanti akan kita kalikan pada master data, akan tapi pada isi bundling di sini. Jadi logikanya nanti kita akan menghitung yang pertama adalah produk code-nya, kita hitung count-nya, kemudian hasil pembelian produk code tadi akan kita kalikan dengan masing-masing item yang ada di sini ya. Jadi nanti kita akan meng-count 2 kali. Kita count dulu yang ada di sini, kemudian kita kalikan dengan si count yang ada di produk code. Paham ya teman-teman ya dari sini ya. Oke, kita melangkah ke Power Pivot lagi. Oke, sebentar. Ya, maaf. Biasa anak bercanda di rumah. Itulah seninya. Kita buat sebuah measure dulu. Kita buat pecah-pecah dulu count-nya ya, atau penghitungannya. Misalnya kita buat rumus di sini, misalnya adalah pembelian bundling, misalnya seperti ini ya. Kemudian bundling adalah count dari count dari si tabel data sales pada kolom product code. Jadi kita cari pada data sales product code. Double klik, tutup kurung. Nah, kita tekan enter. Nah, kita coba breakdown lagi ya. Jika kita klik pada pivot table ya, seperti ini. Kemudian saya klik pada existing worksheet di sini dan saya ingin menuju ke sheet summarize dulu ya. Di sini kita buat pivot table-nya di sini ya. Klik OK. Klik OK lagi. Saya ingin mengklik dan drag pada tabel data sales di sini ya. Saya klik pada tabel master SKU bundling. Saya klik pada row. Di sini akan disajikan semua kode bundling atau produk code yang ada. Kemudian saat saya klik dan drag untuk pembelian bundling tadi, kita akan disajikan pada hasilnya. Lah, kan tetapi kenapa hasilnya seperti ini? Hasilnya tidak menunjukkan berapa pembelian yang ada di produk code. Nah, jawabannya adalah relationship-nya. Jadi kita lihat lagi ke si Power Pivot ya. Balik lagi ke sini. Jika kita mengklik pada tabel master, kemudian langsung mengambil si SKU bundling, kemudian kita ambil data langsung dari tabel sales untuk pembelian bundling, maka dia akan melewati si tabel jembatan. Ya. Sedangkan jika teman-teman lihat untuk panah yang ada di sini, tanda panah di sini hanya bisa dari tabel jembatan ke tabel master. Lihat ya, panahnya ke sana ya, dari jembatan ke tabel master. Demikian juga untuk yang tabel jembatan ke data sale hanya bisa ke satu arah. Jadi tidak bisa dari data sale ke tabel jembatan atau dari tabel master ke data jembatan. Jadi saat kita ambil dari SKU bundling di data master, kemudian kita ingin mengambil pembelian bundling, kita melangkah 2 tabel. Yang pada dasarnya kita melangkahi 2 panah di sini. Panah pertama sudah tidak bisa.
Makanya tadi hasil yang ditampilkan di power pivotnya juga tidak menunjukkan angka yang tepat. Jadi yang tepat seperti apa, Pak? Nah, yang tepat adalah kita ambil dari data SKU banding yang ada di tabel jembatan. Ya, kan pada dasarnya sama toh. Tadi karena kita mengambil di master data di sini, SKU bandingnya adalah kita copy dari sini kemudian kita hilangkan duplikatnya. Jadi pada dasarnya adalah sama isinya. Kita coba sekarang ya ke summarize, kemudian kita ganti ya. Untuk SKU bundling ini kita ambilkan dari tabel jembatan. SKU bundling. Ya, seperti ini. Maka akan muncul hitungan berapa kali pembeliannya ya yang ada di sini. Oke ya, sudah terbaca untuk pembelian bundlingnya. Nah, kemudian langkah kita berikutnya adalah menghitung berapa sih pembelian item-itemnya. Ya, item-itemnya adalah di isi bundling di sini. Nah, tadi saya jelaskan saat ada satu pembelian di satu bundling, logikanya ada satu pembelian pada masing-masing item di sini. Jika ada 10 pembelian, berarti 10 yang kita ambil di sini. Ya, langkah kita untuk menerapkannya adalah menghitung count yang ada di sini atau meng-count setiap item yang ada di sini, kemudian kita kalikan dengan berapa kali pembelian yang ada di sini di setiap bundlingnya ya. Nangkep ya logikanya ya, teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik ke data view, kemudian kita buat measure lagi, misalnya count isi bundling gitu aja ya, count isi bundling ya. Count isi bundling ya rumusnya sederhana saja, count kemudian kita ambil dari si tabel master ya. Mana tabel master yang isi bundling, tabel master isi bundling, double klik, tutup kurung, tekan enter. Oke, akan muncul angka di sini jika kita lebarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti pada dasarnya totalnya atau summarize-nya ya, kita buat di sini. Sum-nya, sum count-nya adalah seperti saya tadi jelaskan di awal ya, adalah hasil kali adalah pembelian bundling ya. Pembelian bundling kita kalikan dengan si count isi bundling ya. Count isi bundling di sini. Cukup jelas ya teman-teman, saya tekan enter. Oke, kita coba lihat breakdownnya sekarang. Kita ke pivot table lagi atau kembali ke Excel juga boleh. Oke, seperti ini ke summarize. Saya sekarang tidak mengambil pada, atau kita coba dulu ya. Kita drag pada count isi bundlingnya berapa. Seperti ini. Kenapa seperti ini jadi terpecah-pecah? Karena memang pada saat kembali lagi ke master data, ada beberapa duplikasi yang ada di sini ya. Jadi si Excel akan membreakdown item-item yang ada di isi bundling. Jadi saat saya buang yang ada di sini ya, pembelian bundling saya klik dan drag seperti ini. Count isi bundlingnya akan menghitung per itemnya. Ya. Kita coba sekarang ambil yang SKU bundling, kita ulang lagi ya. Kita ambil yang sum count di sini. Klik dan drag. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Jadi sum count ini adalah hasil kali dari si pembelian bundling. Kita coba buktikan dengan si pembelian bundlingnya. Ya. Angkanya masih sama persis, jadi masih ada yang belum pas. Ini kita balik lagi ke power pivotnya. Padahal si sum count di sini angkanya ada beberapa ya. Sum count, oh saya salah di sini. Yang ini tadi masih merupakan produk code-nya atau si bundlingnya, bukan si isinya ya. Saat ini saya buang pembelian bundlingnya. Seharusnya ini adalah dari isi bundlingnya ya. Oke, isi bundling mana isi bundling? Isi bundling saya buang untuk SKU-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
kita sudah mendapatkan hitungan untuk WLCA01 yang saya nggak tahu ini itemnya apa. Kita coba lihat apakah WLCA01 ini betul dari si isi bundling. Kita buktikan ya, master data WLCA01, mana WLCA? WLCA. Nah ini WLCA01. Nah ini. Jadi pada transaksi ada pada tabel data sales ini dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 Januari sudah terjual, mana tadi Excelnya ya, saya ke Excel dulu, sudah terjual sesuai summary sini WLCA01 ini 34.000 sekian item ya. Jadi dengan menggunakan DAX Power Pivot ini kita gampang ya, kita tinggal menyocokkan saja antara yang ada di total di sini. Total yang ada di sini ada 8905820 jika kita bandingkan dengan yang ada di tadi sum-count tadi ya. Yang pada dasarnya sum-count adalah pembelian bundling dikalikan count dari si bundling ya. Adalah 8905820. Yang logikanya adalah pembelian bundling. Kita geser dulu biar bisa teman-teman pahami. Saya ke yang master data tadi. Nah, saya kembali ke sini ya. Pembelian bundling ya, pembelian bundling di sini adalah merepresentasikan data yang ada di sini. Jadi saat ada 10 pembelian WLPA 10 ini WLPA 01 ada 10 pembelian, berarti akan ada 10 pembelian yang ada di WLAS 01. Demikian juga jika kita lihat di sini saat ada pembelian bundlingnya saja sekian banyak ya, 57.830 kali, tentu akan lebih banyak lagi yang ada pembelian pada si isi bundling. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang lebih paham tentu adalah penanya atau Pak Farhan tadi. Monggo silahkan dicek lagi datanya. Tapi sejauh hemat saya, formula ini sudah betul karena memang satu pembelian bundling terdapat beberapa isi bundling. Jadi saat ada pembelian 10, maka akan dikalikan WLAS ini akan dikalikan 10 ya. Jadi saat kita summarize memang datanya sebanyak ini ya. Pembelian yang untuk isi bundling ini bisa kita ganti kok dengan isi bundling seperti ini ya, seperti ini, atau item lah, ini item bundling seperti ini. Dengan sum count-nya adalah seperti ini. Jika kita ingin memformat ini tinggal double klik saja number format, kemudian kita klik pada number, separator 1000-nya kita centang, kemudian desimalnya kita hilangin, kita klik OK. Klik OK lagi, sudah ada summary dari item-item bundlingnya. Oke ya, demikian untuk pemecahan kasus menggunakan DAX Power Pivot. Dan nanti untuk Pak Farhan bisa tinggal menambahkan data saja di sini. Karena ini sudah terformat sebagai tabel, Bapak bisa mengklik pada baris akhir kemudian tab, Bapak tinggal kopas saja data-data pembelian yang ada di aplikasi Bapak di sini ya. Karena master datanya tentu tidak akan bertambah kan, yang bertambah adalah data sales. Nanti summarize di sini Bapak tinggal klik pada data kemudian refresh all di sini, maka semua data di sini akan terrefresh ya, terupdate ya, sesuai dengan data pembelian di data sales. Cukup mudah dengan menggunakan DAX Power Pivot, sekali membuat tapi sudah bisa digunakan berkali-kali. Baik, buat teman-teman yang belum begitu paham DAX, mungkin masih sedikit membingungkan. Padahal penggunaan DAX ini menurut saya jauh-jauh lebih powerful timbang si formula, lebih gampang. Mungkin waktu membangunnya agak sedikit ribet karena kita harus memasukkan masing-masing tabel ke data model, akan tetapi saat sudah berjalan kita tinggal menambahkan item data saja di tabel data salesnya. Tidak perlu lagi mengubah rumus atau mengupdate rumusnya. Oke ya, demikian Pak Farhan ya namanya kalau nggak salah. Kita kembali ke grup Facebook saya. Sini ya namanya kalau nggak salah Pak Farhan tadi. Ya Pak Farhan, nanti insya Allah tutorial ini akan saya upload di YouTube, kemudian saya upload di grup Facebook saya. Oh ya, buat teman-teman yang belum gabung di grup Facebook saya, silahkan buka saja Facebook, kemudian klik pada
atau tuliskan grupnya atau cari grupnya dengan nama bantuan makro garis miring VB Excel, Power Pivot, Power Query, dan DAX untuk Indonesia tentunya ya. Monggo silakan mampir dan ditanyakan apa yang ingin teman-teman diskusikan dengan saya. Insya Allah saat saya diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjawab, saya akan membuatkan tutorial buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang belum mampir, silahkan cari di sini tutorial-tutorial yang mungkin teman-teman perlukan. Kemudian saat sudah di channel YouTube, silahkan klik tombol like jika memang tutorial saya bermanfaat buat teman-teman. Dan ya, jika memang menyukai tutorial saya dan tidak ingin ketinggalan dengan tutorial saya sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman ya. Dukung channel saya biar ya lebih bersemangat saya untuk buat tutorial-tutorial untuk memecahkan kasus teman-teman. Silahkan bagikan video tutorial saya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mendapat ilmu baru untuk memecahkan kasus Excel. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.